Oke guys, ini adalah video penyusunan proposal. Check this out. Oke, ini sudah saya buka Word. Kemudian kita akan menyusun dokumen resmi, yaitu proposal, di mana dalam dokumen resmi penyusunan Microsoft Word itu menggunakan beberapa ketentuan. Salah satunya adalah ada font yang ditentukan. Nah, font yang digunakan itu adalah Times New Roman dengan ukuran 12. Kalau kita mengubah-ubah ukuran font dan jenis font di sini, ini bisa akan kita lakukan berkali-kali ketika media ini kita tutup, Word-nya ditutup. Nah, supaya setiap membuka Word settingannya sama, karena biasanya penyusunannya adalah dokumen resmi, maka kita bisa setting sekali saja. Jadi ketika nanti kita close Word-nya, kita buka lagi untuk dokumen baru, maka settingannya akan selalu sama. Caranya adalah di bagian font, ini kita klik tanda panah bagian bawah satu kali, lalu muncul tampilan seperti ini. Nah, kita ubah di bagian font menjadi Times New Roman. Lalu font stylenya reguler dengan size-nya 12. Kemudian kita buat set as. Lalu di all dokumen diklik, lalu di OK. Nah, maka setiap kita menutup Word dan kita membuka ulang new document, maka settingannya akan selalu sama Times New Roman dengan ukuran font 12. Tahap selanjutnya yang kita ubah itu adalah di bagian paragraf. Ini sama, kita klik tanda panah satu kali, lalu kita susun alignment-nya itu justified, rata kiri kanan. Dengan spacing-nya before dan after itu kita buat 00 pt. Jika sudah 0, diabaikan, dan yang belum 0 kita buat 0. Lalu line spacing-nya kita buat 1,5, ini aturan resminya. Kemudian di set as, lalu di klik all dokumen, kemudian di OK, maka settingannya akan selalu sama setiap kita membuka Microsoft Word. Lalu, yang selanjutnya adalah ukuran kertasnya. Nah, kita akan membuat settingan ukuran kertasnya selalu sama, di mana kita mengklik page setup-nya ini. Nah, jika masih dalam bentuk petik-petik begini, berarti ukuran yang digunakan ini adalah ukuran inci. Kita close dulu, kita ubah ukurannya supaya menjadi sentimeter. Dengan cara klik File, kemudian klik More, lalu klik Option, kemudian kita ke Advance, lalu pilih geser ke bawah sampai muncul. Nah, di display kita nanti akan mengubah pengukuran unitnya menjadi sentimeter. Jika settingan laptop atau komputernya belum, maka diubah ke dalam settingan sentimeter. Sedangkan jumlah-jumlah ini menunjukkan berapa yang bisa ditampilkan dalam lesson, sedangkan nanti ini bisa diatur sendiri. Yang perlu kita fokuskan adalah di bagian unit pengukurannya menggunakan sentimeter, kemudian di OK. Nah, kita balik lagi ke layout, kemudian ke margin, dengan cara kita buat set semula selalu sama, tanda panahnya diklik. Ukuran yang digunakan dalam mekanisme penyusunan proposal atau dokumen resmi lainnya seperti makalah, kemudian skripsi, dan yang lain-lain karya ilmiah, itu selalu menggunakan bagian atas ukurannya adalah 3 cm, bagian bawah itu adalah 3 cm, kemudian bagian kiri 4 cm, sedangkan yang kanan 3 cm. Yang berukuran 4 cm itu hanya ada di bagian kiri. Lalu paper, kita klik, papernya adalah A4. Pastikan ini sudah diubah ke A4. Oke, kemudian di set as, lalu yes. Jadi setiap kita membuka dokumen, settingannya akan selalu sama. Nah, supaya kita mudah dalam melakukan pengaturan tab dan yang lain-lain, kita harus membutuhkan garis yang muncul pada Word ini dengan cara klik View, kemudian centang ruler. Maka garisnya akan muncul di bagian atas. Kalau tidak ada garisnya, maka rulernya belum dicentang. Kita klik. Nah, misalnya sekarang saya mau ketik teh. Ini bisa berubah otomatis menjadi the. Karena apa? Settingannya ini masih dalam settingan English Indonesia. Jadi kadang-kadang kalau kita misalkan ingin masukkan teh,
lalu tiba-tiba dia akan berubah jadi te. Jadinya kan salah ketik. Nah, dalam proses penilaian, salah ketik itu bisa mengurangi nilai. Jika dibuat otomatis seperti ini, padahal kita tidak salah ketik, namun komputernya yang membaca ini adalah English Indonesia, itu mengakibatkan jadinya salah ketik, karena bahasa yang kita pakai adalah Indonesia. Caranya adalah, ini di-delete boleh, kemudian kita harus mengubah settingan bahasanya. Cara yang digunakan adalah, maka caranya adalah klik review, kemudian pilih language, kemudian klik language, lalu di set proving language, kita ubah Indonesia. Jangan lupa change proving language for current document. Ini klik, lalu pilih Indonesian, lalu do not check spelling or grammar, lalu di tag language automatically, set as, kemudian di yes, lalu di OK. Dan ketika kita mengetik teh, dia akan tetap berubah menjadi teh. Cara cepatnya, itu bisa klik di bagian bawah sebelah kiri, lalu ini juga sama, klik Indonesia, do not check spelling, do not detect language, lalu set as, kemudian di yes, lalu di OK. Jadi ini akan berubah settingannya menjadi bahasa Indonesia. Kemudian kita balik ke home, lalu dalam penyusunan proposal, langkah pertama yang akan kita susun adalah sampul. Di bagian sampul ini ada beberapa hal yang harus ditulis. Yang pertama adalah judul. Nah, sampul ini menggunakan settingan rata tengah, center ya, center alignment. Kemudian kita harus menggunakan huruf kapital, caps lock. Lalu kita menggunakan penebalan, bold. Jadi, tidak ada ukuran lebih besar dari judul fontnya. Fontnya tetap sama 12, tetapi bedanya apa? Dia dicetak tebal. Kemudian spasi yang digunakan, kita klik spasi, itu adalah spasi 1. Khusus untuk judul ini. Dengan covernya atau sampul ini. Nah, yang pertama judul. Judul di sini kita harus memuat mengenai produk yang dikembangkan. Misalkan pengembangan produknya itu berupa es krim, kemudian daging tiruan, kemudian ada tape, kemudian ada telur asin, maka kita harus menyebut bentuk produk yang dibuat di dalam judul. Contohnya misalnya yang saya kembangkan itu adalah produk klepon. Maka judulnya kira-kira pembuatan klepon menggunakan bahan baku ubi ungu misalkan. Jika nanti misalkan ingin membuat telur asin, menggunakan, misalkan ya, pembuatan telur asin menggunakan variasi air apa. Atau pembuatan telur asin dengan cita rasa rendang. Pembuatan es krim dengan menggunakan perpaduan bahan timun dengan alpukat misalkan. Dan yang lain. Jadi yang harus disebut di sini adalah nama produknya apa, kemudian bahan baku yang dibuat itu apa, sekaligus jika memang ada variasi yang dikembangkan, itu bisa dituliskan di judul. Nah, misalkan saya pakai klepon, pembuatan klepon menggunakan bahan baku ubi ungu dan ubi cilembu misalkan ya. Nah, dalam proses penyusunan judul itu menggunakan piramida. Jadi, kalau misalkan komposisinya seperti ini kurang cantik dilihat, maka ini bisa di-enter. Nah, piramida ya, semakin ke bawah itu mengkerucut ke bawah posisi dari penulisan judul supaya lebih bagus penyusunan penulisannya. Lalu di bawahnya ini kita enter. Nah, kita menuliskan jenis dari dokumen apa yang sedang kita susun. Misalkan ini berupa makalah, maka tinggal diketik, ini adalah makalah. Tapi kalau misalnya ini adalah laporan, kita tinggal ganti dengan laporan di bawahnya. Kalau ini misalnya karya tulis, kita tinggal tulis, ini adalah karya tulis. Nah, karena yang kita susun ini adalah proposal, maka kita susunnya proposal. Kemudian kita enter 3 kali, lalu yang ditulis adalah peruntukan penyusunan proposal ini dengan cara matikan caps lock lalu disusun untuk memenuhi tugas. Misalkan tugasnya adalah P5, tugas project penguatan profil pelajar Pancasila yang
dibimbing oleh. Nah, di sini kita menulis siapa pembimbingnya. Nah, kita bisa menuliskan nama guru, koordinator, P5 di kelas. Jadi, nama guru ini karena ini merupakan proposal resmi, harus ada gelarnya. Jadi, nanti kita bisa menyesuaikan dari siapa yang membimbing, kemudian nama gurunya siapa. Misalkan, saya tulis adalah Dr. Dian Sastro misalnya. Nanti ini bisa menyesuaikan ya. Jadi saya contohkan menggunakan Dian Sastro. Lalu di enter. Nah, kemudian selanjutnya yang ditulis adalah siapa yang menyusun. Jika penyusunnya satu orang, itu tinggal ditulis oleh. Jika penyusunnya lebih dari satu orang, maka menulisnya adalah disusun oleh. Titik 2. Ingat, dalam pengetikan sebelum tanda baca tidak perlu ada spasi. Setelah tanda baca, baru ada spasi. Yang salah seperti ini, spasi dulu, baru titik 2. Ini salah. Yang benar adalah tanpa spasi titik 2. Kemudian, dituliskan urut sesuai dengan abjad, nama depan. Kemudian nama lengkapnya. Abjad yang disusun adalah nama depan. Kemudian nama lengkap, kelas, nomor absen. Contohnya adalah Michael Hartanto misalnya. Katakanlah kelas 10 M, nomor absen 28 misalkan. Nah, kemudian siapa lagi yang berikutnya? Misalkan Seva, kelas 10 M, nomor absen 38 misalnya, dan seterusnya. Jadi ini ditulis urut sesuai dengan abjad dari nama penyusun. Kemudian berikutnya adalah kita memasukkan gambar dari proposal ini, di mana gambar ini kita bisa akses di Google, tetapi harus sesuai senada dengan apa produk yang kita kembangkan. Dan pada akhirnya nanti di laporan pertanggungjawabannya, maka gambar ini nanti harus menggunakan gambar produk milik sendiri. Karena ini masih proposal, produknya juga belum jadi, maka bisa kita browsing menggunakan gambar yang ada di Google atau di internet. Hanya saja kalau misalnya produknya adalah klepon, maka gambar yang dimasukkan adalah gambar klepon. Jangan sampai ini adalah produknya klepon, gambar yang dimasukkan adalah terong. Itu tidak boleh. Kalau misalnya kamu es krim, maka gambarnya es krim. Kalau telur asin, gambarnya telur asin. Kalau itu adalah daging tiruan, cari yang sesuai dengan daging tiruan yang dikembangkan. Jika misalnya itu adalah tape, maka gambarnya adalah tape. Nah, karena saya menggunakan pembuatan klepon di sini, jadi gambar yang saya masukkan juga gambar klepon. Nah, saya ambil dari Google, sesuaikan. Kemudian setelah dari gambar ini, maka ditulis nama lembaga, nama sekolah ya. Misalkan nama sekolahnya adalah, jangan lupa caps lock lagi, SMAK, Kolese, Santo Yusuf, Malang. Kemudian alamat sekolah, Jalan, Simpang, Borobudur, nomor 1. Lalu di enter lagi dan bulan pembuatan proposal ini. Jika nanti misalnya ngeprintnya di bulan berikutnya, maka jangan lupa sebelum di print harus diubah dulu bulan pengeprintan proposal. Nah, sekarang karena penyusunannya bulan Maret, maka ditulis Maret 2024. Tidak perlu dimasukkan tanggal. Itu isi dari sampul. Setelah itu kita cek komposisinya. Jadi kita buat ini view-nya lebih kecil. Kita minimize dia. Atau control min. Nah, ini dicek. Karena ini belum pas di tengah, maka kita bisa kombinasikan ukuran dari gambar. Gambarnya kita bisa resize. Bisa kita gedein sedikit. Kemudian kita bisa enter-enter mana yang boleh untuk di-enter supaya lebih bagus komposisinya. Misalkan di bagian ini. Kemudian yang disusun oleh kita enter lagi supaya terlihat lebih sentral. Nah, karena dia sudah jadi 2 lembar, berarti ini sudah cukup. Ya, kalau ada 2 lembar, kita tinggal di backspace atau di delete. Kemudian kita kembalikan lagi 100% view-nya, maka sudah selesai sampul yang dibuat dalam penyusunan proposal. Ada judul, ada jenis dokumennya, peruntukannya, disusun oleh nama-nama penyusunnya, kemudian ada gambar yang sesuai dengan judul, kemudian nama lembaga, alamat lembaga, bulan dan tahun pembuatannya. Demikian dari proses pembuatan sampul. Berikutnya, kita akan membuat isi dari proposal ini, yaitu bab yang pertama adalah pendahuluan. Caranya adalah insert, kemudian page break. Kenapa tidak di-enter? Supaya tidak mengganggu susunan dari
bagian atas kalau nanti ada yang di-delete. Baik, kita balik ke home, kemudian ini jangan lupa dibuat rata kiri kanan, rata tengah, kemudian nanti diubah isinya adalah rata kiri kanan, tetapi setiap penulisan nama bab itu dibuatnya di rata tengah dengan caps lock, kemudian juga cetak tebal atau di bold. Ditulis bab 1. Satunya menggunakan Romawi atau huruf I besar, tidak menggunakan angka. Kemudian di enter, ditulis pendahuluan. Nah, karena ini tadi masih menggunakan spasi yang menggunakan sampul, jangan lupa ini diubah ke spasi 1,5. Oke, kemudian di enter 3 kali, lalu dibuat rata kiri kanan. Selanjutnya kita tulis huruf A, titik, kemudian di spasi, lalu dimatikan caps lock-nya, ditulis latar belakang. Nah, karena ukurannya adalah 4 cm, maka ini di bagian atas ini, kita harus geser supaya dia pas di posisi 4 cm. Inden yang bagian atas ini kita di bagian 4 cm. Ya. Kita tidak perlu diukur menggunakan penggaris. Kita mentok di bagian yang berwarna gelap daripada yang bagian garisnya. Nah, ini kemudian kita geser sedikit, kasih jarak untuk huruf A-nya. Oke, lalu di enter. Kemudian yang B nanti itu judulnya adalah gagasan gastronomi. Kita langsung ketik gagasan gastronomi. Di bagian latar belakang, nah kita enter, kemudian kita delete B-nya. Kita matikan bold-nya, ya, bold-nya dimatikan atau Ctrl B. Lalu kita akan menuliskan isian dari latar belakang pada penyusunan proposal ini. Di mana latar belakang ini berisi mengenai paragraf-paragraf. Dan jangan lupa kalau paragraf itu pasti ada kata menjoroknya, kalimat menjorok utama ya, alinea. Jadi first line indent-nya kita masukkan di angka 1,25 cm. Jadi kira-kira 1, 2, kemudian ada garis di tengahnya. Nah, itu di bagian tengahnya sini. Oke? Sedangkan yang hanging indent-nya biarkan. Yang diubah adalah first line indent-nya. Apa saja isinya di bagian latar belakang? Di latar belakang ini kita akan menggambarkan bagaimana ide itu dikembangkan. Jadi kalian nanti bisa menguraikan dalam bentuk paragraf ide yang akan dikembangkan. Misalnya tadi judulnya itu adalah klepon. Nah, cara melihat judul bisa kita view ya, view, kemudian kita bisa pakai split. Nah, bagian ini kita geser ke atas. Ini akan nampak judulnya. Yang ini kita geser. Nah, jadi ada dua layar jadinya. Latar belakang itu nanti kamu mengembangkan ide seperti apa gagasannya. Misalnya ini adalah klepon menggunakan bahan baku ubi ungu dan ubi cilembu, maka yang akan diuraikan pertama itu adalah bagaimana sih kok sampai memikirkan pengembangan klepon ini. Jadi di kalimat pertama itu menjelaskan mengenai klepon itu seperti apa. Nah, klepon ini karena kita bukan orang yang kompeten di bidang klepon misalkan, kalian boleh untuk browsing dari internet, dari buku, dari majalah, dari literatur, bagaimana klepon itu dibuat, seperti apa bentuk klepon, biasanya klepon digunakan seperti apa. Jadi boleh mengambil kajian literatur yang ada dari klepon. Nah, jadi di sini kita menggambarkan klepon. Jadi saya tulis klepon digambarkan. Nah, digambarkan seperti apa. Ini bisa diambil dari literatur ya. Nah, bisa diambil dari literatur. Kemudian ini bisa antara 1, 2, bahkan 3 paragraf mengenai klepon itu. Dan bagaimana kok bisa memilih ubi ungu dan ubi cilembu sebagai bahan dasar dari klepon. Jadi menggambarkan klepon ini dibuat seperti apa, menggunakan bahan baku seperti apa. Itu yang dijelaskan dalam 1 sampai 3 paragraf utama pada latar belakang ini. Kemudian paragraf yang berikutnya itu bisa menjelaskan mengenai deskripsi produk yang akan dikembangkan. Jadi misalkan tape, es krim, daging tiruan, ataupun telur asin, kan dikembangkannya tadi sudah ngambil dari literatur nih. Maka paragraf berikutnya, deskripsi produk kamu nanti mau dibuat seperti apa. Oke? Apakah nanti es krimnya itu akan disajikan
dalam bentuk es krim, itu nanti diuraikan, atau bahkan es krimnya dalam bentuk seperti apa, kleponnya disajikan dalam bentuk seperti apa, itu yang diuraikan dalam satu paragraf di sini. Itu mengenai deskripsi produk yang sedang disusun. Lalu paragraf berikutnya, bahan baku utama yang digunakan dan ungkapkan alasannya. Di sini alasan mengapa memilih membuat klepon, juga mengapa alasan memilih ubi ungu dan ubi cilembu sebagai bahan baku utama dalam proses pembuatan klepon. Jadi kalau misalnya kamu es krim menggunakan bahan baku apa, tape menggunakan bahan baku apa, daging tiruan menggunakan bahan baku apa, dan juga es krim menggunakan bahan baku apa, telur asin menggunakan bahan baku apa, itu yang dikemukakan alasan memilih kenapa itu digunakan sebagai produknya, seperti itu. Kemudian paragraf berikutnya itu adalah manfaat pengembangan produk. Ungkapkan manfaat pengembangan produknya. Kenapa memilih menggunakan ubi ungu, ubi cilembu sebagai klepon, itu manfaatnya apa? Alasan tuh kenapa memilih. Manfaatnya ini kalian menggambarkan untuk apa sih khasiatnya, manfaatnya. Jadi harus bikin klepon dengan tema atau bahan baku yang berbeda dari biasanya, itu seperti apa? Ini diuraikan di sini, di paragraf berikutnya. Lalu kemudian, yang berikutnya adalah paragraf selanjutnya itu adalah harapannya. Apa sih harapan yang akan dituju dalam proses pembuatan produknya? Misalnya, dengan saya memilih pembuat klepon menggunakan bahan baku ubi ungu, maka harga produk dari ubi ungu itu menjadi lebih meningkat. Yang biasanya ubi ungu hanya dibuat rebusan, misalkan, itu bisa jadi terangkat karena membuat produk dengan variasi yang berbeda. Atau klepon biasanya hanya bahan bakunya beras, tepung beras, itu bisa diubah jadinya menggunakan ubi ungu, ada nuansa yang berbeda. Sehingga harapannya nanti ke depan ini bisa dikembangkan menjadi ide bisnis, atau misalnya bisa dikembangkan menjadi salah satu produk unggulan, misalkan begitu. Jadi apa harapan yang akan dituju? Nah, yang nanti dikembangkan di sini, di latar belakang, hindari menggunakan kalimat yang tidak baku, karena ini sekali lagi adalah dokumen resmi. Hindari menggunakan kata saya, kami, kita, atau yang bersifat subjektif. Maka misalnya ya, ketika ingin membuat kalimat seperti ini, harapan saya membuat klepon menggunakan bahan baku ubi ungu adalah, nah ini jangan, hindari menggunakan harapan saya, karena sifatnya sangat subjektif. Maka kalimat ini bisa kita ubah. Caranya misalnya, penggunaan ubi ungu sebagai bahan baku pembuatan klepon, nah bisa gini, memiliki harapan yaitu bla 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 bla. Jadi kalimat-kalimat ini kita bisa menyesuaikannya, jangan sampai sifatnya terlalu subjektif. Itu. Dan ini nanti bisa disusun kira-kira 1 sampai 1,5 halaman untuk bagian latar belakang. Lalu di enter setiap jeda antara subbab, namanya subbab ya, yang A ini namanya subbab. Setiap jeda antara kalimat terakhir dengan subbab berikutnya, itu harus ada jeda 1 kali enter. Kemudian yang berikutnya itu adalah gagasan astronomi. Di sini kalian diminta untuk menguraikan gagasan gastronomi bagian mana yang menunjukkan produk kamu itu adalah gastronomi. Maka untuk membuka wawasan mengenai gastronomi, silakan dalam 1 atau 2 paragraf di awal, kita bisa memasukkan mengenai pengertian secara umum. Pengertian secara umum, apa itu gastronomi? Ya, di sini kita bisa memasukkan pengertian secara umum dari sumber literasi ya.
mengenai gastronomi. Kalian boleh browsing gastronomi itu apa. Ini bisa dibuat dalam 1 sampai 2 paragraf saja. Tidak perlu banyak-banyak. Nah, di paragraf ketiga baru nanti kalian menunjukkan bahwa bagaimana produk kalian menunjukkan sebuah gastronomi. Kalian menguraikan bagian mana yang menunjukkan gastronomi pada produk yang sedang dikembangkan. Misalkan telur asin mau di-serve dalam bentuk renyah misalnya. Telur asin yang biasanya cuma asin saja, itu jadinya ketika dimakan ada sensasi rasa cabai dan seterusnya. Jadi itu nanti yang diuraikan pada latar belakang bagian B, gagasan gastronominya. Itu yang ada pada bab 1, pendahuluan, yaitu ada latar belakang, kemudian juga ada gagasan gastronomi. Selanjutnya kita beralih ke bab 2. Ini sekali lagi sama caranya, di insert, kemudian di page break. Kita buat lagi home, kemudian di tengah, center, dinyalakan boldnya. Kemudian huruf besar. Bab 2. Di enter 1 kali, kemudian analisis produk. Nah, di bagian analisis produk ini atau bab 2, jangan lupa di rata kiri kanan. Yang pertama, yang A, itu adalah kita bisa menuliskan yang bagian A, ini kekuatan produk. Kemudian yang B, kita tulis adalah tantangan produk. Yang C itu adalah mitigasi produk. Yang D itu adalah potensi produk. Ada 4 elemen yang nanti akan dikembangkan dalam proses penyusunan bab 2 atau analisis produk. Yang pertama adalah kekuatan produk, yang B adalah tantangan produk, yang C adalah mitigasi produk, yang D adalah potensi produk. Pada bagian bab 2 ini sama seperti yang ada di bab 1, semua ditulis dalam paragraf karena dia adalah subbab. Pada kekuatan produk, jadi nanti kalian itu akan menuliskan apa saja kekuatan produk dari produk yang dikembangkan. Nah, misalnya klepon ubi ungu, di mana kekuatannya adalah tidak mudah basi, bisa meningkatkan nilai gizi, bisa meningkatkan nilai jual dari produk yang akan dikembangkan, atau bisa juga menonjolkan kekuatan dari bahan baku lokal misalnya. Jadi di sini kalian bisa mengungkapkan 1 sampai 2 paragraf atau lebih apa saja kekuatan produk yang dipilih. Kalau nggak punya kekuatan, ya ngapain produk itu dibuat kalau tidak punya kekuatan. Jadi nanti dideskripsikan di sini. Lalu setelah ada deskripsinya, kemudian yang B, tantangan produknya. Kira-kira apa saja sih tantangan yang ditemukan saat atau selama proses pembuatan produk itu. Jadi tantangannya dalam proses pembuatan atau produk itu sendiri mempunyai tantangan yang memang dia bawa sedari awal. Nah, di situ diungkapkan 1 sampai 2 paragraf di sini. Selanjutnya adalah mitigasi produk. Nah, mitigasi itu artinya serangkaian upaya untuk mengidentifikasi, menyiapkan, dan melakukan peminimalisasian, pengurangan resiko. Jadi mitigasi itu untuk mengurangi resiko. Resiko dari apa? Dari tantangan yang ada. Supaya kita bisa menunjukkan bahwa kekuatan produk itu yang sedang ingin kita tonjolkan. Jadi misalnya kita tahu, oh ini mudah basi, maka mitigasi produknya supaya dia tidak mudah basi harus diapakan. Oh, ini nanti mudah cair, maka mitigasi produknya harus diapakan. Jadi mitigasi itu kita membayangkan upaya untuk mengurangi resiko. Saya buat huruf besar ya, mengurangi resiko yang muncul dari proses pembuatan produk yang sedang berlangsung. Maka di bagian ini kalian nanti akan menguraikan 1 paragraf yang menunjukkan bagaimana mitigasi produk yang kalian susun. Bagian berikut adalah potensi produk. Di sini bisa menguraikan bagaimana paragrafnya itu
mengenai potensi-potensi yang kira-kira bisa dikembangkan dari produk. Misalnya, seharusnya bisa dikembangkan menjadi apa. Jadi, bisa memikirkan kira-kira potensinya dari produk yang sedang dikembangkan itu seperti apa. Di sini kalian boleh menuliskan 1 paragraf atau 2 paragraf di bagian potensi produk. Kira-kira di bagian bab 2 analisis produk ini cukup untuk 1 halaman. Lalu lanjut, setelah itu adalah di insert, kemudian di page break, kemudian home, lalu balik lagi rata tengah, caps lock-nya dinyalakan, kemudian ditebalkan, yaitu bab ketiga, enter, aspek produksi. Enter, rata kiri kanan, kemudian caps lock-nya dimatikan, A, yaitu adalah waktu dan tempat produksi. Yang B adalah alat dan bahan produksi. C, proses produksi. Jadi ada 3 elemen yang nanti diungkapkan pada bab 3 aspek produksi. Jangan lupa ini di bold, kemudian pastikan ini benar di 4 cm ya. Nah, lalu dimatikan boldnya. Waktu dan tempat produksi, ini sama ya, semua menggunakan paragraf. Dibuat paragraf, waktu dan tempat produksinya. Kita bisa menuliskannya. Nah, waktu produksi dilaksanakan pada bulan, B-nya huruf kecil ya, saya pada bulan Februari sampai Maret 2024. Misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian menyusun produknya itu mulai tanggal awal P5, katakan di tanggal 20 Februari sampai di tanggal 2 Maret, itu silakan ditulis. Nanti menyesuaikan dari setiap kelompok atau tim yang bekerja. Bahkan ketika kamu menyusun proposal, ya ditulis kamu nanti waktu produksinya dengan targetnya tuh seperti apa, ditulis dengan rentang bulan gitu. Jika memang mau detail tanggal berapa sampai tanggal berapa juga boleh. Yang penting ada adalah bulan dan juga tahun pembuatan. Kemudian tempatnya bisa ditulis seperti ini. Waktu produksi dilaksanakan pada bulan Februari sampai Maret 2024 yang bertempat di, misalnya di mana? Misal kalau melakukannya di 2 tempat, maka diuraikan tuh alamat 2 tempat tersebut. Di mana dan di mana. Jika misalkan menyusunnya di 1 tempat, maka ditulis alamat tempat tersebut. Katakanlah misalnya di kos ya, katakan di kos yang beralamat misalnya Jalan Simpang Pejaten 15, saya Bandung gitu ya. Terus nomor kode pos itu juga bisa dimasukkan di sini. Jika memang 2 tempat, maka tinggal ditulis dannya di mana, tempatnya di mana. Nanti kamu bisa menambahkan tempatnya di mana. Jadi menyesuaikan dengan produksi yang dilakukan. Lanjut di alat dan bahan produksi. Ini silakan untuk dipisah ya, alat dan bahan produksi, mana yang disebut sebagai alat, mana yang disebut sebagai bahan. Nanti diuraikan, misalnya butuh kompor, butuh gas, nanti dituliskan. Dan bahan produksi nanti juga diuraikan. Alat yang digunakan selama produksi adalah, nanti dijabarkan. Penjabarannya bukan seperti ini. Sapu, bantal, blender, bukan seperti ini. Karena ini akan buang-buang kertas. Maka yang dilakukan adalah, ini tidak boleh seperti ini, buang-buang kertas. Maka yang dilakukan adalah blender, kompor, sendok, dan seterusnya. Jika sudah selesai, misalkan katakanlah sudah selesai ya, dan panci misalnya, titik. Lalu pisahkan, bahan yang digunakan adalah, dijabarkan, bahan yang digunakan berapa. Nah, di sini juga perlu disampaikan, proposal yang baik, yang bagus, itu apabila bahan yang digunakan dengan alat yang digunakan disampaikan berapa jumlahnya. Supaya bisa dipikirkan nanti bagaimana proses produksinya menggunakan berapa alat dan berapa bahan.
akan menjadi lebih baik kalau ada komposisi tersebut. Lanjut, di enter, kemudian ke proses produksi. Nah, di sini menjabarkan langkah-langkah produksi yang dilakukan selama pembuatan produk itu berlangsung. Nah, karena saya buat klepon, maka saya tulis proses pembuatan klepon ya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa menggunakan poin-poin, menggunakan angka 1, pakai numbering. Pakai angka 1 ya, dan ini nanti pastikan juga 4 cm ya. Nah, dia menggunakan numbering. Kalimat yang digunakan adalah kalimat aktif dengan awalan me. Misalnya, menyiapkan alat dan bahan produksi. Titik. Kemudian, merendam beras selama 1 malam dalam kurung 12 jam. Titik. Menghancurkan beras dan seterusnya sampai selesai. Jadi ini diuraikan dalam poin 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya dengan kalimat aktif awalan me. Itu isi dari aspek produksi. Tidak perlu ada gambar, tidak perlu ada tabel, tidak perlu. Jadi cukup menuliskan seperti ini. Nah, di aspek produksi berapa halaman? Bisa 1 sampai 2 halaman bergantung apa saja yang diperlukan, bagaimana proses produksi juga yang dijabarkan. Karena tiap tim, tiap orang itu bisa berbeda-beda. Bagian selanjutnya adalah bab berikutnya. Ya, ini bisa kita sama, insert, page break, kemudian di rata tengah, caps lock, ditebalkan, bab 4, enter, aspek keuangan. Enter, caps lock-nya dimatikan, rata kiri kanan. A, isinya adalah rencana ke produksi. Yang B, isinya adalah rencana anggaran. Oke, di bagian rencana produksi, yang dituliskan di sini adalah sama. Di sini juga isinya adalah paragraf. Isinya, rencana produksi itu adalah bagaimana proyeksi produknya nanti akan dihasilkan dalam tahapan trial dan error, uji coba, atau langsung dibuat jadi. Jadi nanti diuraikan dalam bentuk paragraf seperti biasa. Ada bagian rencana ini, kalian akan menyusun produk langsung jadi atau ada trial and error. Jika ada trial and error atau uji coba, maka uji cobanya dilakukan berapa kali. Sehingga di rencana produksi menggambarkan seberapa banyak uji coba dilakukan, tujuannya untuk apa, sampai nanti akhirnya jadi produk yang jadi. Ketika produk yang sudah jadi, apakah termasuk dalam pengemasan atau servingnya. Jadi itu yang diungkapkan di rencana produksi. Jangan lupa semua ini dibuat dalam paragraf. Sedangkan di rencana anggaran, kita akan menuliskan rencana anggaran ini. Yang pertama, di sini ada bagian, kita tulis nomor 1, ya. Nomor 1 itu adalah isinya mengenai sumber dana. Yang kedua, isinya adalah perencanaan anggaran. Oke, kita luruskan dulu. Lurus dengan huruf B. Sumber dananya ini, kita akan menulis dalam bentuk paragraf bahwa dari mana sumber dana ini berasal. Jadi misalnya, sumber dana yang digunakan dalam proses pembuatan produk apa, sebut ya, produk klepon, berasal dari, nah misalnya berasal dari dana lembaga. Katakanlah misalnya sumber dana dari pemerintah, dari Menteri Keuangan, atau bisa dari sekolah. Sebutkan jumlahnya, misalnya produk klepon berasal dari subsidi sekolah, misalnya ya, subsidi sekolah sebesar, rupiahnya ditulis 400.000 rupiah.
Nah, saya gini. Dan jika misalnya ada iuran yang sudah disetujui di luar dari subsidi, ya, iuran anggota antar kelompok sebesar, nah, diglobalkan, dihitung iuran anggota antar kelompok itu jumlahnya berapa? Iuran anggota ya, bukan antar. Iuran anggota kelompok sebesar berapa iurannya? Semua dijumlah. Misalnya anggotanya ada 10, iurannya 50 ribuan, berarti kan 500 ribu. Jadi ditulis 500 ribu globalnya yang ditulis, jumlahnya yang ditulis. Tentu saja iuran ini berdasar atas persetujuan dari pembimbing, jangan sampai ada masalah di akhir. Oke, titik, diuraikan. Dana tersebut akan dialokasikan untuk bagian uji coba dan finalisasi produk. Nah, misalnya seperti itu. Lalu di enter, kita akan menulis perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran ini kita memerlukan tabel. Sebelumnya dibuat dulu kalimat pengantar ya, menggunakan alinea. Perencanaan anggaran untuk memproduksi klepon adalah sebagai berikut. Nah, di bagian ini kita memerlukan bantuan dari Excel sebagai media untuk memudahkan kita dalam menghitung. Jadi kita buka Excel ya. Kita buka Excel, kemudian blank workbook. Lalu kita tulis di kolom yang pertama itu adalah nomor, kemudian nama barang, lalu satuan, kemudian kita kosongkan sebelahnya, lalu harga, lalu jumlah. Nah, kita rapikan dulu ukurannya ya, kita rapikan. Kemudian satuannya kita kecilkan, harga kita lebarkan sama jumlah. Terus ini dicetak tebal, di rata tengah, di bold. Pada bagian harga dan jumlah, katakanlah di blok sampai sini ya. Nanti bisa menyesuaikan sampai bawah juga boleh. Kita pilih, karena ini adalah menggunakan rupiah, kita pilih accounting number format, itu menggunakan Rp. Nah, jadi nanti otomatis. Di sini kita akan memikirkan bagaimana barang-barang yang akan kita beli. Nomor 1, karena saya membuat klepon, maka barang yang saya beli, pertama misalnya beras. Ya. Satuannya misalnya 1 kilo saya butuhnya. Nah, kilonya kita tulis di sebelahnya, sehingga bagian satuan ini kita merge. Ya, kita merge dia. Kenapa sih dipisah? Karena nanti biar enak ngitung jumlah dari harganya menggunakan rumus. Di sini kita buat rata tengah biar rapi. Nah, ini juga. Oke, terus harganya misal katakanlah 30.000. Nah, karena sudah otomatis menggunakan rupiah tadi, maka langsung keluar seperti ini. Terus kita masukkan rumus sederhana, dikalikan harga, maka jumlahnya 30.000. Terus nomor 2, saya butuh ubi ungu. Nah, ubi ungu lagi. Ubi ungu ya, ubi ungu. Terus butuhnya misalnya 2 kilo. Terus harganya katakanlah 8.000. Nah, nanti akan otomatis. Nah, ini tinggal kita copy aja semuanya. Dia nanti akan otomatis keluar. Nah, nomor 3, katakanlah saya butuh ubi cilembu. Nah, ubi cilembu lebih mahal ya. Katakanlah 2 kilo. Ubi cilembunya harganya 15.000. Nah, terus ketika ini udah selesai, ya tinggal kita jabarkan ya. Dan kita beri border. Terus ini yang kita copy ke Word yang tadi. Jangan lupa setiap item yang ditulis di perencanaan anggaran nanti harus ada nota pembeliannya dan realisasi anggaran di penyusunan laporan pertanggungjawaban. Jadi tidak asal memasukkan, semua nanti harus ada buktinya. Lalu nanti setelah semua selesai dimasukkan, jangan lupa di bagian bawah kita menuliskan total keseluruhan harga ya. Ini di merge.
Kemudian ini di zoom. Tinggal ditarik dari atas. Sehingga nanti jumlah keseluruhannya ada berapa. Oke, kemudian ini jangan lupa dicetak tebal untuk menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan yang diperlukan adalah sekian ribu. Jangan lupa ini nanti harus ada pertanggungjawabannya ya. Maka ketika kalian nanti membeli bahan atau barang yang ada di pasar yang biasanya tidak ada nota, sediakan kertas, bawa kertas sendiri, minta penjualnya untuk menulis. Kalau misalnya penjualnya tidak mau menulis, ganti penjual, cari penjual lain. Pastikan semua harus ada laporan karena sumber dana ini harus dipertanggungjawabkan. Oke, kemudian next kita copy, ya, kita copy, lalu buka lagi tampilan dari yang tadi di Word, kemudian tinggal kita paste di sini. Nah, karena mencela-mencela, aturannya adalah fontnya, jika itu merupakan tabel, di dokumen resmi harus dibuat ukurannya adalah 10 fontnya. Oke, kemudian ini bisa diperkecil supaya cukup, tidak sampai mencela-mencela kayak gini, morat-marit ya. Nah, ini dikecilkan. Dan nanti kalian bisa menyesuaikan rapinya seperti apa. Oke, kemudian nanti setelah sudah semua selesai, jangan lupa tabel ini harus diberi judul. Judulnya juga menggunakan font 10, dicetak tebal, tabel. Karena tabel ini adalah tabel nomor 1 di bab yang keempat, maka cara nulisnya adalah 4.1. Perencanaan anggaran produksi klepon misalnya. Oke. Terus ini Times New Roman tabelnya. Tadi kan pakai Excel tuh. Belum Times New Roman, kita ubah ke Times New Roman. Begitu, ini nanti disesuaikan dengan tabel perencanaan pada masing-masing tim atau kelompok. Lanjut, setelah dari bab 4, kita akan menuju ke bab selanjutnya. Kita di insert, page break, di tengah, di bold, caps lock, bab 5, enter, penutup. Pada bagian penutup ini, isinya adalah, caps lock dimatikan, A, isinya adalah kesimpulan, B, tanda tangan penyusun. Pada bagian kesimpulan dan tanda tangan penyusun ini merupakan isi dari bab kelima, di mana bab ini adalah bab terakhir. Pada bagian kesimpulan ini adalah kita menuliskan paragraf yang berisi mengenai apa sih kesimpulan dari proses pembuatan klepon. Ini misalnya klepon berbahan baku ubi ungu dan ubi cilembu, kita tulis memerlukan anggaran sebesar, ditulis angkanya berapa, yang digunakan untuk uji coba berapa kali, misal 2 kali uji coba dan 1 kali penyajian dengan memanfaatkan gastronomi di bagian apa dengan variasi seperti apa. Jadi kita menyusun kesimpulan ini menunjukkan bagaimana semua bab yang tadi disusun itu dalam 1-2 paragraf pada bab kelima penutup ini. Itu isi dari kesimpulan. Sedangkan tanda tangan proposal ini, di bagian ini kita akan menulis persetujuan dari yang menyusun proposal. Oke, jadi kita tulis bentuknya seperti ini. Nah, proposal pembuatan klepon berbahan baku ubi ungu dan ubi cilembu disusun pada tanggal, tulis tanggalnya, misalnya tanggal hari ini, misalnya tanggal penyusunan kamu atau ngeprintnya, misalkan tulisannya adalah 25 Februari 2024 titik. Nah,
Kemudian di enter, kita bisa menggunakan bagian dari tabs ini, bagian tengah kita bagi ya. Nah, kita menulis siapa-siapa saja yang berperan dalam proses penyusunan proposal ini. Jadi nanti bisa ditulis nama yang pertama itu siapa. Jadi nanti bisa ditulis ketua tim misalnya atau ketua kelompok. Nah, terus kemudian anggota. Kemudian nanti ada koordinator. Ya, koordinator proyeknya. Gurunya siapa? Nah, misalnya juga ada wali kelasnya siapa. Nah, ketua kelompok katakanlah tadi Michael. Nah, Michael nanti tanda tangan di sini. Terus anggotanya siapa saja. Nah, jika anggotanya lebih dari satu, maka nanti bisa disusun ke bawah. Anggotanya siapa-siapa saja, itu bisa ditulis ke bawah. Terus koordinator, guru siapa? Dr. Dian Sastro. Kemudian wali kelasnya siapa? Lengkap dengan gelarnya juga. Kalau anggotanya lebih dari satu, nanti tinggal menyesuaikan, ditulis lagi. Terus mereka-mereka inilah yang akan menandatangani proses pembuatan proposal ini. Atas persetujuannya, baru kemudian ini bisa dikumpulkan. Kira-kira jumlah dari halamannya bisa sampai 10 halaman. Jangan lupa untuk memudahkan, tinggal diberi halaman di bagian pojok bawah ya, kanan bawah. Nah, kita tinggal memberi halaman. Oke, itu dari proses pembuatan proposal. Semoga informasi ini bisa membantu kamu dalam proses penyusunan proposal dan juga sebagai salah satu yang membantu dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Demikian video ini, semoga membantu ya.